Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul pagi hari ini, semua karena pertolongan anugerah Tuhan di dalam hidup kita semua. Umat-umat Tuhan yang Tuhan sudah pimpin, pelihara sepanjang minggu berjalan, bahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Bahkan juga kami ucapkan selamat datang kepada hamba Tuhan yang ada bersama-sama kita pagi hari ini, yang akan melayani kita pagi hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah, memberikan pujian, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi ini. Oleh anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada. Semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kekuatan-Mu, sukacita, penghiburan yang daripada Tuhan menjadi bagian kami hari ini. Sucikan, kuduskan hidup kami menghampiri Engkau, masuk dalam ibadah kami, memberikan korban syukur, pujian, penyembahan, hati dan hidup kami dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bertahta di setiap pujian kami, agar apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Haleluya.
yang mengajari kami melewati badai hidup. Engkau yang mengajari kami terbang seperti Raja Wali. Keberadaan kami hari ini Tuhan, karena anugerah kebaikan Tuhan, kami dapat mengatasi segala sesuatu. Kami dapat melewati badai hidup Tuhan, karena kekuatan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami rindu memuji memuliakan Engkau. Engkau pilih keberadaan kami, hati kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh memuji memuliakan Engkau. Sebab tidak ada sesuatu yang layak kami lakukan dalam hidup ini selain kami memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hadir di sama tengah kami, urapi kami, bertahta di atas setiap pujian kami. Kami boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Kami boleh merasakan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dia Bapa yang baik, amin. Amin. Dia yang menjadi gunung batu kita, Dia yang menjadi keselamatan kita, Dia yang menjadi kubu pertahanan kita, Allah kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya.
Aku percaya pada Tuhan yang menjadi pertolongan kita, yang menjadi tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Tentunya kita semua sudah mengalami, kalau yang di Mamuju ini, mungkin saudara-saudara kita juga di tempat-tempat bencana lainnya, ketika hal itu datang kepada kita, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kita, tidak ada gunanya harta, Amin. tidak ada gunanya pangkat dan jabatan. Hanya kita lari kepada Tuhan, pertolongan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Tuhan menetapkan
bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Allah sanggup melakukan, bahkan yang belum terucap dari bibir mulut kita, Dia sanggup melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berharap hanya kepada-Mu. Kami bersandar hanya kepada-Mu. Kami mengandalkan Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkat semua keraguan dalam hati kami. Untuk Tuhan ragu-ragu mengandalkan Tuhan, jauhkan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman
namamu selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, serta kemuliaan patut kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, telah memimpin kami Tuhan. Sepanjang hidup ini kami boleh ada sebagaimana ada hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami telah memuji memuliakan Engkau, kiranya apa yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan boleh berkenan Tuhan, dan hadirat-Mu turun di selamat-tengah kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami akan lakukan pada hari ini boleh Tuhan menjadi berkat bagi seberapa kami yang ada Tuhan, baik yang langsung di tempat ini maupun yang lewat streaming Tuhan. Tolong semuanya hamba-Mu yang Engkau berkati untuk menyebarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya hadirat-Mu ada di hamba-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan berkati, supaya menjadi berkat buat kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah memimpin kami dalam puji-pujian. Tuhan tolong semuanya, biar di hari-hari depan Engkau pakai lebih jauh Tuhan, untuk Tuhan terlibat di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tolak dia di dalam nama Yesus. Keluar dari dalam hati kami, keluar dari dalam pikiran kami, keluar dari ruangan ini. Kebebasan daripada-Mu akan menjadi bahagian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan hamba-Mu berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kemurahan Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini. Haleluya. Pagi ini kita seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan. Sebentar dia akan memperkenalkan diri, melayani di mana, asal dari mana, dan ya statusnya apa, ya siapa tahu masih bujang kah atau sudah menikah. Haleluya, puji Tuhan. Kalau dunia katakan tak kenal maka tak sayang, tapi kita bukan orang dunia, musuh pun kita harus kasihi. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sebab itu mari kita berikan waktu untuk pagi hari ini kita sama-sama akan diberkati kebenaran firman Tuhan lewat hambanya. Dan saya berikan kesempatan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan karena kemarin perjalanan ya cukup lumayan juga jauh, saya rasa jalanan juga lumayan, tapi puji Tuhan boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat. Dan kedua, berterima kasih kepada gembala setempat, Ibu Pendeta Oma, terima kasih, Bapak Pendeta Max dan istri, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bisa berdiri di hadapan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan ini pertama kalinya saya injakan kaki saya di tempat ini, karena kemarin saya sempat kesasar. Ya sudah naik mobil penumpang memuju masih kesasar juga. Jadi dia terus ke sana. Ke sana berhenti, saya bilang coba kita tanya dulu. Saya tanya di sana, ada anak-anak saya dapat, saya bilang di mana gereja Pantekosta. Agak diam sejenak, dia bilang, oh sudah lewat. Lalu sudah kelewatan kita, untuk tidak terlalu jauh. Puji Tuhan. Saya mau perkenalkan diri saya, status seperti apa kata Bapak Pendeta.
Jadi nama saya Epsan Yusuf. Ya, sesuai di nama Alkitab juga, Epsan Yusuf. Puji Tuhan, punya istri satu, karena Tuhan kasih tulang rusuk satu, tidak dua. Ya, bukan juga tulang kaki, sesuai, pas juga. Iya, saya suku Toraja, istri Mamasa, jadi digabung Thomas. Toraja Mamasa, tapi bukan karena lihat dulu baru percaya, tidak. Iya. Puji Tuhan dikaruniakan 2 anak. Yang pertama, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan lagi. Iya. Saya bilang minta sama Tuhan mau anak ketiga, tapi Tuhan bilang tanya sama istri. Ya, saya tanya sama istri tolak. Dia bilang 2 anak cukup, program pemerintah. Padahal ada yang lebih. Iya, masih bergumul, puji Tuhan. Jadi pelayanan kami di Mamasa, jauh dari kota, kurang lebih 8 kilo dari kota. Tepatnya di daerah Paladan atau Orobua, kalau mungkin ada yang asal dari sana. Ya, jadi kami pelayanan di sana. Puji Tuhan. Kalau dulunya kami kurang lebih 6 tahun pelayanan di Toraja Utara, Nanggala. Jauh juga. Kurang lebih 14 kilo dari Poros, Nanggala. Jadi masuk jauh ke dalam. Puji Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan bawa kami ke Mamasa, bukan kami yang sendiri bawa diri kami ke Mamasa, tetapi atas kehendaknya Tuhan. Puji Tuhan, tidak berlama-lama, jadi sudah cukup ya. Ya, puji Tuhan, jadi itu status. Ya, sekiranya sudah tahu. Mari kita buka Alkitab kita. Saya minta maaf mungkin agak dibantu dengan HP karena mata sudah agak terganggu. Iya, masih muda tapi sudah terganggu mata. Puji Tuhan. Iya, di dalam Markus, mungkin ada yang nama Markus. Iya. Markus pasalnya yang keempat, ayat 35. Ini sudah tahu semua, tapi tidak mengapa, saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Markus pasal 4, ayat 35 sampai 40, saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Amin. Jadi jemaat Tuhan juga di tempat ini, jangan takut ada orang asing datang. Ya, saya sendiri sudah divaksin ya, vaksin kedua. Tinggal menunggu yang ketiga kalau ada. Ya, jangan takut, ya khawatir corona. Puji Tuhan steril, puji Tuhan aman juga, sehat. Ya, puji Tuhan. Dikatakan bahwa di sini kalau kita pelajari cerita ini, tentunya kita tahu ya bagaimana juga murid-murid Tuhan Yesus ini sudah sering melihat bagaimana Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat. Otomatis mereka sudah tahu ya, kalau kita ikut Tuhan tidak usah takut, karena sudah lihat secara langsung ya bagaimana mujizat itu terjadi.
Tetapi saat waktu itu mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Amin. Iya, apalagi sekarang ini ada banyak bencana alam, mana lagi virus corona, ya, tanah longsor, gempa bumi. Saya pertama kali waktu datang di Mamasa, karena waktu di Toraja, ya sebelum pindah kami di Toraja tempat pelayanan terjadi gempa yang luar biasa, ya, gempa di Palu, ya kalau tidak salah. Jadi terasa juga di Toraja. Kami sementara kerja bangunan, karena sementara membangun, sementara kerja dikagetkan dengan gempa, goyang. Jadi waktu itu mertua ipar datang mengungsi di tempat kami di Toraja. Ya, karena mereka takut. Siapa yang tidak takut kalau tiba-tiba terjadi hal yang seperti itu? Tiba-tiba terjadi. Nah, di sini murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengalami ketakutan padahal sudah bersama dengan Tuhan. Ada bersama-sama dengan mereka di atas perahu. Nah, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya bagaimana mereka ini, ya, tidak mengandalkan kepintaran mereka. Dan kalau kita pelajari, sebagian dari murid Tuhan Yesus ada juga yang ahli dalam melaut. Betul tidak? Ya, otomatis mereka sudah pernah mengalami ketika pergi melaut, cari ikan, hadapi itu badai, gelombang, itu mereka sudah anggap biasa. Tapi waktu itu mereka ketakutan. Terkadang kita diizinkan untuk mengalami hal-hal yang menggoncang iman kita, supaya bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Saya dulu, ya, orang yang tidak diperhitungkan. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya dulu sudah dianggap mati. Ya, saya koma. Sebelum saya sekolah Alkitab, jadi saya tidak ada cita-cita mau jadi pendeta, apalagi pendeta Pantekosta, tidak ada gajinya. Jadi setelah saya tamat STM, jadi jurusan saya STM, tapi masuk pendeta. Ya, saya tamat itu saya pergi kursus di Makassar. Saya ambil 2, operator eskavator sama mekanik alat berat. Saya ambil itu selesai, ya sudah mau kerja di tambang pasir di Makassar, sudah ada panggilan. Tapi ditelepon orang tua suruh pulang ke rumah, karena pada waktu itu ada kemenakan mau menikah di rumah. Jadi disuruh pulang, pasang instalasi listrik, mesin air, karena pintar-pintar sedikit ada. Ya tidak sombong juga karena hanya sedikit yang ditahu. Ya, apa yang mau disombongkan? Jadi pulang ke rumah, 3 hari di rumah sehat, tiba-tiba terkapar. Sementara kemanakan duduk pengantin, saya di dalam rumah muntah-muntah, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tak, sakit. Besoknya dibawa ke rumah sakit, pulang ke rumah muntah-muntah lagi. Dibawa ke rumah sakit, dokter periksa, dikatakan ini anak tidak ada apa-apanya, sehat dilihat. Memang saya kelihatan sehat. Ya, berjalan itu 2 bulan. Saya mulai berpikir, Tuhan, di mana ini mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan? Tuhan tidak adil. Padahal saya ini aktif dalam di gereja. Saya sudah waktu itu saya masuk GPDI kelas 2 SMP, karena kami dulu memang lahir dari Protestan. Semua kami satu keluarga orang tua Protestan asli. Ya, jadi kelas 2 SMP saya masuk mulai bergabung di GPDI. Ya, singkat cerita, saya katakan Tuhan, saya aktif dalam melayani, pimpin pujian. Ya, kalau ibadah pemuda remaja saya bawakan renungan. Tapi kenapa di sini Tuhan tidak ada keadilan bagi saya? Saya berdoa, mulai putus asa. Ya, berjalan 5 bulan, pokoknya kerja saya itu masuk keluar rumah sakit. Sampai ada ini gangguan urat sedikit yang agak keras di sini, karena selama 1 tahun itu masuk terus keluar rumah sakit, jadi jarum infus. Sudah berapa kali di sini, biasa kalau sudah bosan
sudah bengkak pindah di sini, kalau tidak di sini lagi. Ya, jadi begitu saja. Akhirnya berjalan 5 bulan, orang tua ini sudah GPDI tapi iman belum dewasa. Orang tua sudah juga mulai putus asa. Ya, tapi seperti firman Tuhan, terkadang hidup kita ini digoncang. Ya, ada badai. Ya, diizinkan Tuhan terjadi. Orang tua panggil dukun. Padahal sudah GPDI. Tapi itulah karena belum dewasa. Panggil dukun keluarga, saya datang diobati di rumah. Ya. Berapa kali dukun katakan datang bahwa ini anak bukan penyakit lain apa-apa tapi diguna-guna. Mesti harus dilawan katanya dengan juga dukun. Masa setan mau lawan setan? Jadi dipanggil. 1 minggu tidak sembuh. Ganti dukun lagi. Panggil lagi dukun yang kayak katanya agak jago-jago sedikit. Berarti yang pertama ini tidak jago. Dipanggil lagi dikatakan bahwa ini agak jago-jago. Panggil datang. Minta maaf, ada itu obat ya di botol aqua ditaruh begini. Saya tidak tahu apa campurannya, tapi minta maaf kayak kotoran manusia baunya. Dia katakan ini semakin busuk, semakin mujarab. Saya bilang mati saya. Dikatakan bahwa semakin ini busuk, itu katanya semakin mujarab. Jadi saya mau tidak mau harus minum daripada mati. Tahu? Karena iman belum dewasa, padahal sudah melayani Tuhan. Jadi dikasih minum itu selama 1 minggu itu tidak habis. Karena orang tua katakan bagus ini nak, karena semakin busuk semakin bagus katanya. Jadi ditahan-tahan minum tak sedikit sampai dia benar-benar busuk sekali. Minta maaf kalau bau itu kotoran manusia. Betul, ini kesaksian hidup. Saya tidak kadang-kadang saya minum. Malah tambah parah. Perut sakit karena mau bagaimana lagi tuh, busuknya luar biasa, otomatis kuman itu luar biasa. Ya. Saya minum tidak ada perubahan, berjalan 6 bulan. Ya, menangis saya punya orang tua, tapi tidak mau bertobat juga. Ya, tetap dia berusaha. Namanya orang tua, siapa juga yang mau lihat anaknya mau mati cepat toh? Tidak. Paling melakukan segala usaha. Apalagi kalau imannya belum dewasa di dalam Tuhan, tidak andalkan Tuhan. Kami lupa mau andalkan Tuhan. Jadi saya dipanggil di Palopo karena banyak keluarga di sana. Dibawalah saya naik bis. Perjalanan darat 1 hari 1 malam. Naik bis. Tiba di rumah sakit Palopo. Ya, jadi rumah sakit pribadi. Saya dikasih masuk di situ. Saya di ronsen, di komputer, pasang alat semua di badan. Periksa semua normal. Jadi normal, puji Tuhan. Tapi perasaan saya ini lemah, mau mati, tidak ada harapan. Jadi tiap keluarga datang jenguk saya, masuk sebelum masuk kamar, ya keluar kamar air mata yang menetes. Menangis dia. Karena tinggal tulang bungkus kulit, pucat seperti mayat hidup. Makanya saya dikatakan orang yang tidak masuk hitungan. Jadi saya terbaring, tiap keluarga datang besok menangis. Sampai ada keluarga, ini om saya sendiri, dia datang besok saya, terus dia keluar. Tapi saya sempat dengar ucapannya, tapi pelan-pelan dia bicara karena dia tidak mau kasih dengar saya. Dia katakan kepada orang tua saya, masih bisa hidup kayak ini anak, kasihan. Sudah tidak ada harapan kayaknya. 1 bulan saya dengar kabarnya dia dipanggil Tuhan. Duluan dia dari saya, puji Tuhan. Selamat saya. Berarti Tuhan masih punya rencana. Padahal dia katakan masih ada kayak ini harapan nih sama anak. Masih bisa hidup kah? 1 bulan itu saya dengar dia sudah meninggal. Tapi saya masih sakit. Saya masuk rumah sakit Palopo. Dipanggilkan lagi dukun, dikatakan dukun nomor 1 itu di Palopo. Betul? Masih ada Tuhan yang dengarkan kesaksian. Dukun nomor 1 di Palopo. Dia katakan, nah, tidak ada yang tidak bisa saya sembuhkan. Saya punya pasien sakit kuning kah apa, orang yang sudah mau mati pun datang di bawah, saya obati sembuh. Ya,
Saya bilang, oh iya, senang saya karena ada harapan. Saya senang. Ya, tapi saya juga selalu bertanya, berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan sudah mau 1 tahun saya sakit, tidak sembuh-sembuh. Saya mulai putus asa, saya kecewa sama Tuhan. Saya tidak lagi berharap berdoa sama Tuhan karena saya bilang tidak ada pembelaan. Saya menangis. Saya bilang, di mana Tuhan? Padahal seringkali dulu saya bawa firman Tuhan, saya biasa ajak itu pemuda-pemudi, percaya sama Tuhan, jangan takut. Setelah saya yang sakit, saya yang takut. Saya tidak percaya sama Tuhan. Ya. Jadi dipanggil lain di dukun, dia datang obati saya. Saya lihat ada air di gelas, 1 gelas. Ya. Ada sesuatu dia makan, tidak tahu apa. Habis dia makan, dia campur di air minum. Dia campur, dia garu-garu pakai tangan. Iya. Kasih minum saya, dia bilang minum ini. Kalau tidak minum, bagaimana mau sembuh? Saya juga pikir, oh iya betul juga. Ya, supaya saya sembuh cepat. Daripada saya begini terus nantinya juga saya mati. Biar saya minum, saya minum. 1 minggu, ya, pokoknya dia datang terus ke rumah sakit, antar jemput. Ada kris lagi, dia bela itu pinang dibagi 2. Ya, saya dikasih makan. Tiba-tiba sorenya saya mulai rasa aneh, jam 3 kalau saya, ya jam 3 sore. Napas saya tiba-tiba sesak. Sesak berapa 5 menit, lidah sudah lari masuk. Lidah lari masuk, ya sudah panik orang tua, panggil dokter. Periksa, ya dipasangkan alat pernapasan, oksigen, tidak bisa juga. Dan saya langsung tidak sadar. Ya, tapi saya berdoa dalam hati, saya bilang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ya, kalau selama ini saya tidak percaya, Tuhan tolong ampuni saya. Kasih saya kesempatan 1 kali lagi hidup supaya saya mau melayani Tuhan. Tidak terasa saya bangun sudah subuh. Saya buka mata subuh. Ya. Orang tua peluk saya, dia menangis. Dan dia minta maaf karena orang tua saya juga sebenarnya ada akar pahit juga. Ya, mungkin dengan cara begini Tuhan sadarkan. Dengan cara begini Tuhan perlihatkan juga saya bahwa kehebatan, kekuatan, apa yang kita mau andalkan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Amin. Nah, begitu juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan bahwa sekarang kita akan belajar bahwa bagaimana caranya kita untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Karena ada orang banyak mau menyelesaikan masalahnya. Dia andalkan kepintaran, kehebatannya, bahwa saya sanggup, saya bisa atasi itu masalah saya sendiri. Tidak usah campur tangan, biar saya yang selesaikan. Saya sebelum bertobat juga masih sekolah. Ya, karena belum bertobat masih merokok. Ya, masih ada judi sedikit, nakal, berkelahi. Karena ada sedikit karate sedikit ditahu, sedikit saja. Ya, saya serba sedikit, itu bisu saya serba sedikit, tidak banyak-banyak. Jadi nakal, andalkan kekuatan sendiri, bukan diandalkan Tuhan. Ya, waktu sudah masuk GPI lagi, seringkali juga lupa untuk mengandalkan Tuhan. Nah, di situ Tuhan perlihatkan saya bagaimana supaya saya bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masalah saya sendiri yang antara sudah mati, antara hidup dan mati, yang sudah tidak masuk hitungan lagi. Saya menyadari, saya katakan, Tuhan tolong ampuni saya Tuhan, berikan saya 1 kali kesempatan untuk bisa hidup.
Amin. Coba kita lihat di dalam Mazmur 37. Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima, dikatakan firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Katakan amin. Yang kita lakukan, pertama serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, maka Tuhan juga dengan otomatis dia akan bertindak, melakukan apa yang menjadi tugas bagiannya, tanggung jawabnya. Amin. Apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan? Dia menjaga kehidupan kita, memelihara kita. Cuman kita ini bagaimana kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, bukan menyerahkan hidup kita ini kepada dukun yang lain dan sebagainya, tapi menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan bertindak. Kami alami lagi di waktu kami di Toraja, anak kami yang kedua, ya, pada tahun 2019, tepatnya bulan 7, mengalami sakit. Tiba-tiba saja. Saya kemarin cerita-cerita sama Oma, ya, saya kira Oma orang Manado. Oma juga kira saya orang Manado, dia orang Manado, sama-sama ya waktu saya ternyata orang Toraja. Saya juga ternyata orang Toraja juga. Ya, saya juga sempat salah paham, saya kira orang Manado karena saya lihat, saya perhatikan kemarin dalam hati saya, pasti ini orang Manado. Ternyata orang Toraja juga. Di Toraja waktu pelayanan ya 2019 bulan 7, anak kami waktu itu umur 1 tahun 3 bulan. Iya, main-main digendong sama anak sekolah minggu karena dia bawa pergi main di atas bukit. Ya, pulang anak ini sudah kurang sehat, dia beringus tapi masih lari-lari, merangkak. Ya, kadang kalau dia lari sedikit jatuh lagi. Malamnya dia menyanyi anak sekolah minggu, kingkong badannya besar, semangat dia. Ya, saya juga semangat karena terhibur. Habis itu tidur jam 10 lewat, tiba-tiba berteriak. Berteriak 1 kali, diam. Saya kira mati. Berbusa, Tuhan tolong Tuhan. Karena baru pertama saya alami ini, melihat anak kami seperti ini. Saya bilang, tidak Tuhan, jangan ambil anak kami Tuhan, tidak. Karena anak kami ini yang menghibur dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Tidak Tuhan, tolong darah Yesus Tuhan, tolong. Saya ingat kata orang tua, dia katakan kalau ada besok-besok entah itu anakmu kemanakan, kalau tiba-tiba kena begitu mata tinggi, buka semua bajunya, taruh di lantai. Saya teringat spontan, saya berteriak Tuhan darah Yesus, saya buka semua baju, taruh di lantai. Saya gosok, sapu-sapu ini dia punya perut, saya buka ini mata supaya dia terbuka. Saya bilang tidak Tuhan, nyata mujizatmu Tuhan, tolong ini anak. Berapa hampir 1 jam dia menangis berteriak. Tidak sampai di situ, ya. Kami bawa di dokter praktek pulang karena jauh tempat dari tempat kami di Nanggala di Kare Penanian, pergi ke kota di rumah sakit Elim butuh berapa jam perjalanan, ya. Pulang ke rumah sudah malam, menangis ini anak berteriak. Saya bilang ada apa ini Tuhan tolong. Digendong mamanya, tiba-tiba kena lagi. Kena. Saya bilang Tuhan ampuni kami Tuhan tolong. Bawa lagi ke rumah sakit. Ya, tidak sampai di situ, lama kami diproses Tuhan. Kalau saya hitung-hitung mungkin 10 kali anak ini kena mata tinggi. Saya menangis. Ya, saya bawa, untung ada mobil tetangga, jemaat simpatisan. Di atas mobil itu saya menangis. Saya bilang Tuhan, saya tidak tahan lagi Tuhan. Saya tidak kuat Tuhan, secara manusia biasa. Saya tidak sanggup Tuhan. Ya, sementara anak ini tidak sadar, biru. Saya bilang tidak sanggup, berikan saya kekuatan Tuhan, Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong anak ini.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya. Anak ini masih ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya. Walaupun kami juga seorang gembala pendeta, jangan bilang tidak ada tantangan, tidak ada cobaan. Justru lebih berat. Baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga. Ada banyak proses-proses. Makanya terkadang ada badai-badai yang menerpa hidup kita. Sebenarnya Tuhan sudah siap mau menolong. Tetapi bagaimana caranya kita mau menghadirkan Tuhan? Dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Percaya pada Yesus karena di dalam Dia ada pertolongan. Saya percaya jemaat juga di tempat ini ada banyak masalah persoalan yang dihadapi. Jemaat Tuhan di tempat ini tidak sedikit tantangan, tidak sedikit masalah yang harus kita hadapi. Tetapi bagaimana caranya kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Jangan kita andalkan karena kita punya segalanya, karena kita ada. Mau ini tinggal gesek saja. Jadi. Tapi semua itu terbatas adanya. Terbatas. Tuhan mau menunggu kita. Bagaimana kita mau datang berseru kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita mau datang berdoa, berlutut dan minta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan di sini ayatnya yang ke-40. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Terkadang ketakutan ini yang membuat seringkali kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Karena kenapa? Karena kita dihantui dengan perasaan takut. 1 tahun, ya, tidak ada harapan, tidak ada mujizat terjadi 1 tahun itu. Karena saya punya perasaan takut, saya tidak percaya kepada Tuhan. Makanya apa? Mujizat tidak terjadi. Diobati pun sama dukun tidak sembuh. Semakin parah. Karena kenapa? Ada perasaan takut, ada perasaan kecewa. Sehingga mujizat itu tidak terjadi. Jangan kita menyalahkan Tuhan. Saya sudah setia melayani Tuhan. Kenapa kehidupan saya begini terus? Koreksi diri kita. Apa yang salah dalam diri kita ini? Mungkin ada yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita supaya kita sadari bahwa kita sudah salah ini. Kita sudah mengambil jalan yang salah. Kita sudah tidak berjalan lagi di jalannya Tuhan. Terkadang Tuhan kita diizinkan supaya kita bisa mengoreksi. Saya mungkin ini sudah salah, mungkin dalam rumah tangga saya sudah ada yang salah. Ya. Makanya dikatakan bahwa Tuhan katakan, "Mengapa kamu begitu takut?" Kenapa? Dan yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Tidak percaya akan kuasanya Tuhan, akan mujizat Tuhan. Amin. Nah, dan juga ini berbicara bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan. Nah, apa yang membuat kita seringkali tidak mengalami mujizat Tuhan? Gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan. Karena engkau takut. Kalau kau gagal dalam pekerjaan, karena engkau tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Gagal dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, karena engkau tidak menghadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Tapi kalau engkau bisa hadirkan Tuhan, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang damai, rumah tangga yang sejahtera, yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Amin. Adalah proses bagi kita. Murid-murid Tuhan, ya, murid-murid ini sudah melihat mujizat Tuhan. Tapi pada waktu itu mereka, Tuhan katakan, "Kenapa engkau takut? Ada saya di sini, ada Tuhan.
Kenapa engkau tidak percaya? Padahal sudah melihat mujizat Tuhan. Terkadang hidup kita seperti itu. Ya, sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi ketika datang masalah, ada badai datang, kita sudah tidak percaya lagi. Ya, kita sudah mulai merasa ketakutan. Ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana jemaat Tuhan di tempat ini yang merasakan goncangan gempa bumi. Saya tidak bisa bayangkan ketakutan bagaimana secara manusia. Siapa yang tidak takut dengan hal yang seperti itu? Ya. Tetapi bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Amin. Bagaimana kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tuhan ada dan Dia selalu siap menolong saudara dan saya. Amin. Makanya andalkan Tuhan. Sampai saat ini kami selalu berdoa bagi anak kami yang kedua ini, ya, supaya bagaimana Tuhan memelihara, memulihkan kedua anak kami, ya, bahkan dalam pelayanan kami. Dulu tahun kemarin saya mau datang pelayanan di Mamasa, sebagian dari keluarga istri menolak, tidak mau kami datang di tempat pelayanan itu. Karena kenapa? Dia katakan, mau makan apa di situ? Kau layani di situ, ya, hanya satu jiwa, dan minta maaf, dia katakan sudah bau tanah, artinya sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi waktu kami mau datang, sebagian dari keluarga tolak. Dia katakan jangan datang, di situ saja. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami datang di tempat itu, saya percaya Tuhan akan bukakan jalan bagi kami. Karena pas corona, ya, di perbatasan juga itu di Palang, periksa ketat. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, semua akan berjalan dengan lancar. Wah, ada keluarga bilang, tidak usah di situ. Bodoh kamu. Ini hamba Tuhan dibilang sesama. Bodoh. Mau makan apa di situ? Tapi pikiran saya, Tuhan, saya bukan mau datang mencari uang. Kalau saya mau cari uang, Tuhan, saya tidak akan masuk pendeta GPDI. Mendingan saya kerja, bawa alat berat atau yang lain, dapat uang banyak. Saya bilang, Tuhan, tidak. Bukan itu yang menjadi saya mau melayani Tuhan, tapi saya mau melayani jiwa-jiwa Tuhan. Saya mau cari jiwa, bukan cari uang. Saya bilang, kalau memang Tuhan mau bawa pelayanan di tempat itu, Tuhan akan buka jalan. Puji Tuhan. Saya berdoa. Saya juga tidak asal pindah, ya, bukan saya lari dari pelayanan, tidak, ya. Tapi saya minta berdoa kepada Tuhan. Bukan juga karena istri orang Mamasa, tidak. Saya katakan sama istri, saya pindah bukan karena mau pergi pulang kampung, di kampung kamu, tidak. Tapi saya pindah, saya mau kalau Tuhan yang kehendaki. Puji Tuhan. Ya, yang tadinya dikatakan satu jiwa sudah bau tanah, puji Tuhan. Sekarang kami ibadah sudah 6 kakak. Ya, sudah 6 kakak. Dan yang tadinya keluarga dari istri yang tadi bilang mau makan apa, puji Tuhan, kalau saya pergi ke Mamasa, saya bawakan itu sayur. Ada labu kami tanam besar, saya bawakan yang besar supaya dia tahu ada penyertaan Tuhan. Bawa yang besar. Kalau yang kecil, ya, dia bilang tidak diberkati. Saya bawa besar. Bukti nyata bahwa ada penyertaan Tuhan. Kalau betul-betul kita andalkan Tuhan, maka Tuhan juga akan turut campur tangan. Dia tidak akan tinggal diam saja. Dia juga akan mengerjakan apa yang menjadi tugas bagiannya. Dia tahu apa yang mesti harus dia lakukan. Ya.
Saya buktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Sampai sekarang sudah dia diam-diam. Ya, kalau ketemu dia bilang, wah haleluya dia tos. Haleluya, saya juga katakan haleluya. Padahal tadinya dia katakan mau makan apa. Tidak ada harapan. Oh tidak, di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada jaminan. Haleluya. Jadi itulah ya, bahwa jemaat Tuhan harus yakin dan percaya. Jangan takut. Amin. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan bahwa mujizat Tuhan itu, bahwa Tuhan selalu siap mau menolong saudara dan saya. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Jemaat yang saya layani, saya selalu mengajak bahwa saya katakan, seberapapun kita yang ada dalam kita ibadah, tetap terus setia sampai mati, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah jual Tuhan Yesus hanya karena harta, hanya karena jabatan, pasangan hidup. Kalau kita renungkan, sebenarnya kurang baik apalagi itu Tuhan. Coba pikirkan. Dia kurang baik bagaimana? Dalam sisi yang bagaimana dia kurang baik? Dia tidak adil. Kalau masalah berkat, kita lihat dia kasih kita berkat. Kesehatan Tuhan kasih. Kurang bagaimana lagi itu Tuhan? Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus. Kurang apa lagi? Mari kita mau sadari hidup kita ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini, bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Dialah ada jaminan, ada pengharapan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang saya alami, kalau saya bisa berdiri di hadapan jemaat Tuhan di tempat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Saya boleh melayani, saya diberikan kesempatan satu kali lagi hidup. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkaulah perisaiku. Benar Tuhan. Saat badai hidup, terima kasih terpaku di dalamku. Haleluya. Pulihkan jiwa. Sekali lagi katakan dari awal, Engkaulah. Engkaulah perisaiku. Oh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Di dalamku. Terima kasih Tuhan. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri. Benar Tuhan. Walaupun ada badai Tuhan,
putus asa, karena Tuhan selalu siap menolong kita. Tinggal Tuhan menunggu apakah kita bisa mau menghadirkan Yesus dalam masalah kita itu, badai yang kita hadapi. Sebenarnya Tuhan ada dekat dan Dia siap mau menolong kita. Tapi terkadang kita tidak ingat kepada Tuhan. Kita lebih percayakan yang lainnya, tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, bahwa di tengah badai itu Tuhan ada. Jemaat Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Tuhan itu baik. Kalau kita masih ada sehingga sampai saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan tidak minta harta kita, bawa ke sini hartamu, tidak. Hanya Tuhan minta yang Tuhan mau inginkan. Dengan segenap hati kita ini kita percaya, kita bawa hidup kita ini kepada Tuhan untuk beribadah. Apalagi di akhir-akhir zaman sekarang ini, semakin kita mau mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Jangan kita disibukkan dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa memberikan waktu kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan katakan, berikan aku waktu sedikit. Tuhan tidak minta banyak, berapa jam, tidak, sedikit waktu saja berikan kepada Tuhan. Engkaulah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Haleluya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita. Oh benar Tuhan, di dalamku. Haleluya, haleluya. Tenangkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai.
menyertai kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Jangan takut, percaya kepada Yesus. Serahkan hidupmu, serahkan rumah tanggamu, serahkan usahamu, serahkan pekerjaanmu, pelayananmu kepada Yesus. Haleluya. Dia akan bertindak menolong kita. Dia akan bertindak menyembuhkan yang sakit. Dia akan bertindak memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam ketakutan mereka, dalam kebimbangan mereka, dalam ketidakpercayaan mereka, diam, tenanglah. Haleluya, haleluya. Terkadang Tuhan izinkan persoalan menimpa kehidupan kita. Solusi yang Tuhan berikan kepada kita, diam, tenang. Diam, tenang. Dalam keheningan kita bersama dengan Tuhan, di sana ada hadirat-Nya, di sana ada mujizat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
Haleluya. Syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Sungguh firman-Mu luar biasa yang sudah Tuhan Yesus disampaikan oleh hamba-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami tidak takut menjalani hidup ini. Oh Tuhan Yesus, banyak badai yang menerpa hidup ini Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu menguatkan kami pagi ini bahwa kami tidak takut Tuhan, karena Engkau bersama kami. Puji Tuhan, kami bersyukur akan firman-Mu pagi ini. Biarlah firman ini yang akan menguatkan kami di dalam mengiring Engkau Tuhan di hari-hari terakhir ini, di mana kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Bapa, supaya kami tidak akan ada yang jatuh dan binasa, tapi kami dapat hidup yang kekal yang Engkau sudah siapkan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini, Engkau pakai hidupnya Tuhan. Dimanapun dia berada berdiri menyampaikan firman-Mu, ada urapan Allah atas hamba-Mu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan lanjutkan ibadah kami pagi ini dengan mengulurkan tangan persembahan kami kepadamu. Engkau berkati kami semua Tuhan yang mengulurkan tangan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk pelayanan Tuhan Yesus. Biarlah berkat Allah berlimpah atas kami semua yang memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua yang sudah menerima firman Tuhan pada hari ini, bahkan hambanya yang menyampaikan firman-Nya. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita angkat pujian, kalau bunyi sangkakala. Kalau
penghiburan kita. Kalau bunyi sangka akala, pengharapan kita, ada nama kita disebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu, setiap hujan turun kami selalu resah gelisah. Ya, rumah selalu kebanjiran akhir-akhir ini. Sampai tidak ada penghiburan yang lain kecuali kalau ingat Tuhan. Di rumah Bapakku, rumahnya dari emas. Itu aja penghiburannya. Ya, puji Tuhan, mau renov nanti Tuhan pasti buka jalan. Puji Tuhan. Kalau bunyi sangkakalaku ada, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan berikan waktu sebentar. Saya akan membacakan jadwal kegiatan kita sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Hari Jumat tanggal 19 November 2021 ada doa dan puasa di tempat ini jam 3 sore, dan malamnya 6:30 ada persekutuan doa dan akan dilanjutkan dengan latihan ibadah raya 1. Kemudian hari Minggu depan 21 November 2021 kembali kita akan mengadakan ibadah raya pertama pada jam 8:30 pagi, dan ada latihan untuk ibadah raya pertama. Maaf, ini jamnya. Seusai ibadah raya pertama hari Minggu depan ada latihan untuk ibadah raya kedua, dan kemudian malamnya 6:30 ibadah raya kedua. Mohon perhatian untuk para pelayan. Ibadah raya pertama pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik oleh tim musik, singers Saudara Julius dan Bapak Petrus, rebana Tirsa dan Clara, multimedia Erin dan Vena, kolektan Ibu Desi Musa dan Ibu Rita, aser Bapak dan Ibu Hans Muntuan. Untuk ibadah raya kedua minggu depan, pemimpin pujian Ibu Jen Esra, musik oleh tim musik, singers Ibu Mulyana Alpain dan Ibu Yusda Yonas, rebana Ein dan Cherry, multimedia Dani, kolektan Bapak Alpain dan Bapak Yonas, dan aser hamba Tuhan George. Puji Tuhan, itu jadwal kegiatan sepekan dan para pelayan yang akan ambil bagian dalam pelayanan minggu depan. Ada tambahan? Puji Tuhan, tidak ada pengumuman tambahan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Sama-sama kita bangkit bersama. Ajar
ajaiblah Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami di pagi ini, di dalam ibadah yang kami laksanakan. Lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan untuk tetap berharap bersandar kepadamu. Karena ketika kami percaya kepadamu dan berharap kepadamu, Engkau akan bertindak di dalam kehidupan kami, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini, bahkan yang mengikuti kegiatan ini di rumah mereka masing-masing. Kalau ada yang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan iman untuk tetap percaya kepadamu. Terpujilah namamu Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu. Pakai dalam pelayanan yang ada di masa sana. Kuasa-Mu, urapan-Mu turun dan memberkati mereka. Istri, anak-anak dan jemaat yang sementara ditinggalkan, berkati mereka di sana. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kegiatan kami sepanjang minggu, bahkan ibadah sebentar malam pun diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu yang telah meletakkan korban persembahan, bahkan milik-Mu yang telah dibawa, Tuhan kiranya tilik semua, tidak akan menjadi kekurangan bagi umat-Mu. Tapi Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang tiada tertadahkan. Segala puji hanya bagi namamu Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini. Mohonkan berkat-Mu, rahmat-Mu turun atas kami semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya.